Memberaya ke lantas IQ. Tesnya sendiri-sendiri. Ini pakai WhatsApp. Iya. Iya, betul. Jadi kita harus login WhatsApp juga. Oke, sebelum kita mulai tes IQ, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Selamat sore semuanya. Bahagia selalu. Oke, ramai banget ya ternyata di sini padahal 1, 2, 3. Oke, perkenalkan kami dari Smile Consulting Indonesia. Di sini kami akan melaksanakan tes IQ bareng teman-teman maraton season last season. Oke. Last season banget nih, ditutup dengan tes IQ bareng Smile Consulting Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Dila. Halo. Dan aku di sini nggak sendiri, aku di sini sama teman aku. Saya Pak. Pak Gunawan dan juga ada Kak Irza. Pak Gunawan yang kacamata ya? Enggak, kebalik. Pak Gunawan yang gondrong ya? Yang mana? Ini Ripo. Oke, baik, sebelumnya untuk tes IQ sendiri adalah proses tes intelektual untuk mengukur kemampuan teman-teman semuanya. Jadi untuk tes ini teman-teman diharapkan untuk mengerjakan dengan optimal, yang fokus, dan kalau bisa jangan ada distraksi lain kayak gitu ya. Nah, oke, untuk instruksinya atau bagaimana cara pengerjaan tesnya akan dijelaskan oleh Kak Dava. Jadi teman-teman silakan pay attention karena ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan. Karena nanti kalau misalnya teman-teman melakukan kesalahan bisa aja nanti terblokir dan nanti kode tesnya udah nggak bisa kepake kayak gitu. Tuh. Oke, silakan Kak Dava boleh dijelaskan gimana instruksi atau pengerjaan tes IQ-nya. Oke, mas semua, sore semuanya. Sore. Oke, sekarang kita fokus ke kertas yang ada di meja masing-masing. Oke. Bisa lihat di bawah kolom nama, di situ ada kolom kode. Tulisannya kode tes. Nah, Kalau lapar Kak? sabar, belum puasa, belum buka. Oke. Di kode tes ini silakan ketikkan di laptop. Jadi masih ada yang di layar WA, silakan dipindah ke webnya. Paling sebelahnya. Iya. Login psikotes, jangan langsung login Enggak, Kak. iya di sampingnya, iya. Langsung Situ. login Kak. Ini. Jangan login dulu Kak, diketikkan aja kodenya. Berarti masukin kode ya? Masukin kodenya. Kerjain lu berarti. Jangan langsung diklik login ya. Aku udah login Kak. Jangan. Apa? Aku udah kepencet. Wah. Belum. Belum. Nggak didengerin orang. Males. Kakaknya ada nyontek nih, sebelah sini. Lu ngapain? Waktu jadi jalan kalau kayak gitu. yuk. Rese lu yuk. Kerjain duluan aja yuk. Duluan aja. Sebenarnya aja lu dah. Masih petunjuk kan Kak? Wih, kode baru. Enggak. Belum. Oke, semuanya udah diketikkan? Udah. Oke. Jadi tes ini kurang lebih nanti akan berjalan 120 menit sampai 180 menit. Astagfirullah. Ya, which is 2 sampai Enggak. 3 jam. Ini kan hari ini tes IQ aja Oh iya, Kak tes Dava. IQ aja, jadi Iya. kurang lebih 1 jam ya Kak? Iya, 30 1 jam aja. 45 menit sampai 1 jam. 20 menit tuh sama apa? Kalau itu orang mau masuk kerja, kan Iya. teman-teman di sini Itu nggak banyak mau ada kepribadian kerja, dan kan? Iya. sikap Kak, kerja. kalau saya ngerjainnya nggak nyampe sejam boleh? Boleh aja kalau bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Jadi dalam mengerjakan tes ini tentunya ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, nanti teman-teman, oke, mungkin sebelumnya silakan login WA dulu deh. WA, oke. Login WA. Kalau WA kita nih. Iya, di laptop. Berapa sih Kak? Enggak. Ngaruhin aja. Karena nanti lokot ya. Iya, login WA dan kirimkan foto terbaik Foto lah. terbaik teman-teman yang tercakep dah. Iya. Jadi pastikan foto tersebut ada di laptopnya, di download.
Pastikan di laptop teman-teman semua itu ada foto masing-masing, foto pribadi. Karena iya betul, karena nanti untuk masuk di tempat login untuk mengisi data diri di tes IQ-nya kita harus upload foto. Kayak gitu. Iya. Bebas saja foto apanya, foto diri kita masing-masing. Iya, benar. Jadi dikirim Iya, dikirim Iya, ke WA. betul. Biar nanti di-download. Kalau foto sama temen boleh kak? Enggak, foto sendiri aja, foto sendiri aja. Kan orang mau isi foto pribadi dia. Dikirim aja kak, kayak biasanya kan kalau orang-orang di WhatsApp itu punya kayak room chat pribadi. Nah, itu dikirim ke situ Atau mungkin kayak dikirim ke WA temennya. Iya, misalnya dia teman sendiri. Terus nanti di-download lewat WhatsApp web. Kok lu yang kirim Cari foto? di IG saya deh. Boleh deh, gimana deh, terserah kak. Atau Iya, misalnya iya. mau download lewat Google juga nggak ada masalah sih. Karena foto yang kakak pasti banyak di Google kan. Preskip. Gak, jangan preskip. Orang emang mau preskip. Dia foto apa aja kan? Iya, foto apa aja boleh. Bentar ya kak ya. Kalau foto sensitif nih kalau kamera. Rese banget dulu. Ini punya lo ada nggak sekalian ridersnya nih? Udah saya download kak. Oke, semuanya wajib ada dulu ya. Bentar, Tunggu semuanya. Cari foto terbaik kan ini. Lagi ya WA-nya kak ya? Iya, silakan. Terbaik ya? Terbaik tuh yang mana? Udah. Udah. Save ke laptop ya. Ya, betul. Lagu nggak usah lagu. Bagi yang sudah download foto, WA-nya bisa di-close aja. Jadi menyisakan tab web psikotesnya. Close apa di lockout? Di lockout terus di-close. Oh. WA-nya ini doang gunanya bang. Di save dulu ya? Ya, di-save dulu di laptop masing-masing. Download udah. Kita lockout. Set. Mbak udah saya save mbak. Oke, yang lain udah belum? Udah semua belum? Logout. Ini di download fotonya kan ya? Iya betul, WhatsApp-nya disimpan di close dalam aja kan? laptop. Close aja. Ya, di logout terus di close aja, Ya. jadi hanya menyisakan web psikotes. Oke, udah. Oke, Sudah kak. ada yang belum? Oke. Oke, udah semua atau ada yang belum? Sudah. Sudah. Nah, Mas Tepe udah? belum. Oh, belum. Lama juga ya. Perkara foto doang. Kentut ya? Mono kah? Sumpah bukan gua. Gua. Sinzono kan? Gua. Gua mah nggak bohong. Kalau kentut mah kentut gua. Kak selesai. Oke, belum. sebentar, tunggu yang lain. Kalau berisik keluarin aja kan nggak apa-apa. Oh gitu. Terus yang celananya sobek. Oke, udah semua, lanjut ke Dava. Dari tadi. Oke, jika sudah semua, pastikan di laptop hanya ada web psikotesnya. Ya. Oke, di WPA dihapus saja. Udah. Oke, jadi kurang lebih tadi saya bilang akan berjalan waktu kurang lebih 1 jam, mungkin bisa cepat, tergantung kemampuan seseorang. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, membuat tab baru. Jadi kan tabnya sekarang kan hanya ada psikotesnya saja kan. Dilarang untuk menambah tab baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dilarang copy paste. Karena nanti mas-mas semua di sini akan mengisi biodata ya. Jadi di awal sebelum mengisi soal-soalnya akan mengisi biodata dulu dan dilarang untuk copy paste. Jadi misal nomor telepon copy paste dan sebagainya. Intinya copy dan paste tidak boleh. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilarang refresh. Jadi misal kalau nanti nge-lag jaringannya, bisa sampaikan saja ke kami. Oke, dilarang refresh sendiri. Oke, itu yang ketiga. Dilarang screenshot juga ya, teman-teman semua. Jadi ingat, screenshot, refresh, copy paste, dan juga terakhir tadi apa? Membuat Tab baru. Karena nantinya apa? Kenapa tidak boleh? Karena nantinya sistem kami akan Mendeteksi mendeteksi kecurangan. kecurangan. Jadi dianggap itu curang. Oke, seperti itu. Ya, silakan. AI boleh nggak kak? Enggak. Boleh dong. Tidak boleh. Boleh. Terus siapa yang mau tes? Silakan gunakan. Ya. Iya. Nyontek boleh gak? Enggak. Nggak boleh ya. Bang, lanjut. Mau. Oke. Nanti jika melanggar, kode tesnya akan terblokir, jadi tidak bisa digunakan lagi. Masih tiba-tiba datang polisi. Oke. Kamu ngomong kecurangan kan? Jadi teman-teman semua, jelas? Jelas. Nah, nantinya saat mengerjakan, mohon untuk membaca instruksinya dengan baik. Instruksi di? Instruksi untuk setiap soalnya. Ini nama saya di sini salah loh tadi. Oh gitu, salah. Nggak di sini nggak. Enggak. Nanti masukin data pribadi sendiri. Oh, oke. Ini kan saya belum login nih. Ya. Ya. Kalau buka TP sekarang nggak apa-apa. Mau buka apa nih? Mau masukin WhatsApp dan lockout.
Oh boleh, coba dipastiin WhatsApp-nya udah lengkap belum? Emang ada asik kan? Tahu. Takut banget kan? Iya. Agak pastiin aja. Oke, aman. Bisa di login dari HP. Saya juga udah bentar tuh. Iya. Selesai. Gini-gini temen gua. Jangan ya, karena mengerjakan harus fokus. Harus fokus, Ya kan, jangan sudah diganggu. selesai. Ya tapi jangan diganggu temannya. Duduk aja Mas, silakan di situ. Oke. Oke. Bantu Oke. telur. Nakal kayak di TikTok. Oke, saya apa lagi? Apa? Ribet. Goblok. Jangan mainin lu orang ngisi. Nanti jadi di setiap subtes itu akan ada waktunya masing-masing. Jadi nanti kalau waktunya udah habis, teman-teman otomatis langsung lanjut ke soal selanjutnya. Iya, nggak barengan, tergantung pengerjaannya masing-masing, tergantung kapan mulai kliknya. Jadi ini mandiri, Ini kalau IQ kecil gak apa-apa kan sebenarnya? nggak ada masalah. Ada remet gak Kak? Nggak ada remet. Itu masih boleh Dan sih. ini pastiin ya teman-teman, nanti jangan sampai bingung kalau misalnya nemuin soal atau subtes yang nggak ada soalnya, karena memang soalnya seperti itu, nggak ada soalnya. Jadi teman-teman pastikan untuk membaca instruksi atau petunjuk tes sebelum klik mulai. Nanti dilihat aja ya. Iya, nanti dilihat aja. Iya. Intinya jangan kaget kalau misalnya ketemu sama saya subtes. kaget duluan ini. Oke, ya udah, jangan kaget. Jangan kaget. Intinya nanti Mas semua baca instruksi dengan jelas. Iya. Pastikan jangan mulai dulu sebelum paham nih Paham instruksi seperti sama- apa. Iya. Nanti ada contoh cara pengerjaannya semua. Jadi pastiin udah paham dulu cara ngerjainnya dan ngerjain contohnya. Oke. Karena nanti saat pengerjaan tidak boleh ke kamar mandi, ada yang mau ke toilet dulu sekarang? Kalau kebelet boker banget, Enggak. jarang. Kalau bisa sekali. Nakal nakal. Pas dalam sejam ke depan harusnya nggak apa-apa ya. Nggak ada kendala yang kayak gitu. Orang anak-anak sih bandul. Yang mau ke toilet dulu? Kayak sobat. Jauh banget. Lu wajar sih, Beb. guru kumon pada sebel Gimana, Kak? Tapi boleh kan ke Beb? Nggak ada masalah sih, boleh asalkan aja, nggak silakan. mengganggu proses tes. Masa ngerokok? Yang puasa boleh Jangan juga. IQ ngerokok. Yang puasa boleh sih. Boleh aja. Yang puasa nggak boleh ngepes. Gak ada orang kata IQ. Ya kalau di tempat-tempat umum nggak ada. Di sini kan Kita terlalu santai. Masa lu centikin rokok? Yuk. Nyarinya punchline ya. Nyarinya punchline ya. Iya Tuhan. Disuruh isi yang bener, masa cari punchline. Kakak sendiri tes IQ juga nggak? Pernah. Pas masuk ke ini Masuk ke sini tes IQ, masuk ke Smile Consulting Gede-gede, tes gede. IQ. Ya. ada 200. Kita nggak tahu hasilnya bahkan nggak. Oh nggak tahu. Iya, Iya, karena karena itu kan konfidensial, jadi punyanya manajer kami, jadi untuk punya perusahaan gitu. Oh kalau ini sebenarnya pribadi ini konfidensial. Konfidensial, punya masing-masing sendiri, punya usernya. Ini di share nanti kita. Tergantung teman-teman, kalau teman-teman berkenan silakan di share nggak apa-apa, tapi kalau nggak berkenan boleh di keep aja. Tapi kalau di sini kalau nggak berkenan tetap di share mas. Oh gitu, mau nggak mau, resiko. IQ di Indonesia paling tinggi siapa kan? Jujur nggak tahu ya kak, kalau misalnya data orang di Indonesia IQ yang paling tinggi nggak tahu. Consulting ini berapa? Gimana? Kalau yang di Smile Consulting ini Yang paling tinggi? Jujur ya belum tahu juga skornya berapa. Tapi karena kita emang kayak sering ngerjain juga kan, maksudnya bukan ngerjain, tapi kita sering memberikan instruksi dan kurang lebih memahami lah bagaimana tes IQ-nya. Jadi kayak bias kalau misalnya kami mengerjakan tes IQ yang sama kayak teman-teman gitu. Berarti soalnya itu nggak berubah ya dari tahun ke tahun. Secara basically sih enggak ya, karena kan itu harus proses pengembangan alat ukur yang sendiri gitu, ada proses pengembangannya sendiri kayak gitu. Ayo deh yuk. Sambil makan nasi padang boleh? Jangan, ngapa sampai makan? Mas minyak. Oke, minyak. udah semua ya? Oke. Sambil main Dota. Masa dua begini sih, dua sama. Ada lagi terakhir yang mau ditanyakan sebelum dimulai? ready. Jelas? Air dulu ntar. I'm ready. Dia deh ambil air dulu deh. Air boleh. Ini Bum denger kan Boleh, ya Mas. Bum ya? Ini udah pasti saya tolol. Sudah udah. Gue pertama kali lihat orang tes IQ ada asbak loh. Saya udah pasti tolol. Saya IQ monyet, saya monyet. Asbak deh, asbak deh. Gua sama simpanse gedean simpanse guys. Mbak emang ada matematika mbak isinya mbak? Iya, nanti ada soal hitung-hitungan juga. Matematika berarti? Ya, hitung-hitungan. Kalau fisika kayaknya nggak ada sih ya. Iya. Nggak. Basic. Basic ya, basic Udah gampang betul. dong. Gampang ya, makanya gampang kan, tinggal dikerjain aja nanti. Wah, Iya. 100 saya nih. Bagus. Boleh kopi, boleh ngopi. Ini ada kopi, boleh ngopi. Ngopi ngerokok. Boleh sih kopi. Kopi boleh
Nanya mulu, pukul-pukul. Gue mau kopi, Blay. Itu cewek. Kopi belum. Iya. Aku lagi tes IQ. Gak boleh kayak gitu. Woi, cewek lu S3. Cewek lu S3. Iya. Ini nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Alkohol. Alkohol boleh? Jangan, masa tipsi. Masa mau tipsi. Cewek orang sih aneh banget ya. Gak usah begini. Oh, enggak. Gue anjing gak bisa. Mas, jangan puasa mas. Masa pakai kopi gue sih? Puasa nih, gila. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh isi bang, beda. Kalau sendiri gak boleh. Rame-rame boleh. Masa lu mau dihidup? Bandel sih, bandel dah. Nakal bego lo. Nakal ini. Nakal sumpah. Maaf ya kak. Maaf ya kak. Kak saya sambil video call gak apa-apa ya? Oh, jangan ya. Fokusnya video call. Ya makanya kita fokusnya ngerjain tes dulu. Video call-nya nanti setelah tes ya. Nakal banget anjing. Beb, banyak larang-larang Beb. Bego. Oke, mas semua mohon perhatiannya. Oh ya. Oke. Ini kan banyak nih ya, ada kopi segala macam semuanya. Iya. Ada rokok juga. Jadi pastikan nanti saat mengerjakan jangan sampai makanan-makanan ini mengganggu fokus saat mengerjakan. Jangan sampai karena biar saat mengerjakan maksimal hasilnya juga kan maksimal. Oke. Tapi emang normalnya sebenarnya nggak usah, Kak. Cuman kita di sini nggak apa-apa ya kak. Ya, nggak apa-apa jika tidak mengganggu fokus. Nasi campur jangan, masa makan. Oke, satu lagi dari saya. Nanti di salah satu tes ada tes yang mengingat. Ada tes yang mengingat. Panjang Jadi, nggak? Tes menghafal, tes nggak menghafal. panjang. Tes menghafal. Jadi mohon untuk tidak mencatat kata-katanya ya, kalimat-kalimatnya untuk tidak mencatat. Lagu di depan ini kecilin. Oke. Jadi pastikan hanya diingat dan tidak boleh dicatat. Ini soalnya dari sini apa dari listening? Dari sini. Dari laptop semua, Berupa ada di web tulisan. semua. Oh. Dan- Kalori. Pada jumlah yang sama. Nilai kalori yang tertinggi terdapat pada Shit. Oke. pada suatu pertandingan. Selalu terdapat. Ini mah ini tes psikolog ya. Psychology thing or IQ. kenapa saya berpikir dengan cara yang berbeda ya? Selalu terdapat.
Oh, ada waktunya Kak. Waktu di mana sih Kak? Waktunya emang nggak kelihatan. Iya, jadi teman-teman silakan kerjakan semaksimal mungkin. Udah, Pik. Udah, Pik. Waktunya habis mulu. Ini habis mulu, Cok. Waktunya habis mulu ngentot.
kita yang pas itu bohongan lagi. Beda-beda tuh kayaknya. Susah cok. Belum nih belum gitu kan. Aku goblok banget ini ngentot. I don't know why thinking is different in the situational issue. Maaf ya kak. Selalu banget capek-capek gue ngapal. Katanya lu beli cuma Goblok lu. Lupa semua kan gue anjing. Goblok. Yo, the way I think is just crazy, man. It's what the. Ada apa? Nggak boleh pakai kalkulator ya? aduh ada hitung-hitungan. Sakit, otak gue panas. Goblok ya? Ini sumpah deh. Coba udah selesai hafalan untuk anda lakukan tes balik kelas waktu. Itu PJ gitu. Oh, Basic guys, basic.
Anjing. Bisa diem gak lu? Mana kau tahu? Tanya yang jualan ya. Masa jualan buah nanyanya ke gua? Itu soal cerita kan. Waktunya habis sih. Goblok juga gue liat. Gua aja nggak ngerti cara kali gimana sih? Ngajarin gue cara kali. Pak, ini ganggu Pak. Ngajarin cara kali. Gua nggak ngerti. Ini emang. Bang, lu Anjing lu. Resek. Bukan bantu gua lagi di sosmed lu ya, kontol. Gak mana-mana. Anjing. Lu udah bilang,
waktunya nggak bisa habis. Gue pengen cepet udah. Ay, Shiba. Mau berapa? Sampai kapan nih Pak? Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah tolong gua. Hamba akan bertobat sebentar lagi. Sakit kepala gua. Kristus Raja anjing. Mana ini gua jawabnya? Akhirnya habis waktunya. Kenapa ya? Harus masuk ke full screen. Ini. Iya, masuk ke full screen. Bisa kan? Oh ini ya? Ya. Oh oke.
Rescue. Sekali lagi kodenya dimasukin sekali lagi. 2603 satu SK oke sudah. Aman. Bisa gua. Tinggal kakak. Kok gua gimana?
Kalau udah gitu nggak tahu aja ini ada waktunya. Oh emang nggak dikasih ya? biar nggak melekat gitu. Tahun baru. 50 hasil gua. Yakin. Oke, enggak kok. Nanti kita lihat hasilnya. Istirahat dulu sekarang sambil lihat hasilnya. Oke. Kalau Untuk hasilnya kurang lebih 30. Hasilnya apa enggak? Hasilnya? Hasilnya 30 menit tunggu sebentar. Oke. Cing. Wah. Itu di foto itu kan. Ini dia gambar SIQ itu bukan buat ditunjukin ke orang sih guys, kenapa jadi konten hasilnya. Dan di live ke 93.000 orang ya. Iya maksudnya. Baik guys, Ini kayak humiliation ritual nih kalau hasilnya buruk. Udah pasti kita akan dihina ya. Ini Kita semua kita bakal ngomong semenjak hari itu kita tidak bisa berargumen lagi di internet. apa? Sedangkan ini nggak punya marwah lagi ya. Argumen kita ngomong akurat enggak? Iya. Lawan ya, bukan lu Jod. Ayo duduk posisi semua. Ayo posisi. Samain makan. Samain aja sama namanya di depan. Banyak Kak. Dibuka. Gue inget. Go, balik ke posisi go. Back to the position. Arianto. Thank you. Balik. Jangan dulu. Aku Junior. Ini boleh balik apa enggak? Saya Jo. Sama dulu. Oh ini punya aku ya? Coba beli. IQ 30. Bukan IQ 30. 22 setengah. IQ-nya 4. Baru lahir kan? Baru lahir ke dunia anjing. Hampir normal. IQ gua silakan coba lagi. Masa coba lah. Ya yang belum ya. Anda didefinisikan seperti kerah. IQ-nya depresi. Enggak, itu beda. Itu EQ deh. IQ gua perokok berat. Bener sih. Dikasih penyakit. Indikasi penyakit. Jangan dibaca dulu guys. Pintaran Anda setara dengan ikan. Pintar dong maksudnya. Saya penasaran kok kamu bisa survive sampai sekarang. Pedes banget. Kok kayak gitu sistemnya? Jahat banget. Ketus. Penasaran bisa survive. Gua masa out of service. Hilang sinyal. Hilang. Kok gua airplane mode? Lagi di atas. Ngawang. Meja takut. Oke, lanjut. Mau gimana kok? Ayo. Kau kenalan enggak? Ayo gua hasil Aries. Dia. Masuk Aries. Oke. Saya mau nanya dulu sebelumnya. Boleh ya? Boleh. Sebelum dijelasin. Boleh pakai mic nggak apa-apa. Itu soalnya kedengeran di Waktu yang diberikan kan katanya ya itu belum selesai itu sudah habis. Itu mempengaruhi juga. Mempengaruhi. Oh shit fuck. Nah, jadi pada dasarnya IQ itu hanya menampilkan 4 jenis. Nah, 4 jenis ini adalah satu kecepatan. Yang kedua adalah memori, artinya ingatan. Kemudian penalaran. Penalaran itu logika berpikir. Kalau misalkan kita di dalam realitanya, misalkan ada masalah, kemudian apa yang kita lakukan, kemudian penyelesaian masalahnya bagaimana. Kemudian yang ketiga untuk verbal. Verbal itu berkaitan dengan contoh ketika kita berbicara dengan satu orang, 2 orang, atau siapapun juga, kita cepat nangkep atau tidak, atau harus diulang-ulang. Misalkan, apa sih maksudnya? Kok gue nggak ngerti sih? Semuanya ngerti, tiba-tiba ada 1 orang, 2 orang tidak ngerti maksudnya. Nah, mungkin penangkapan verbalnya itu kurang, sehingga dia perlu untuk lebih mendetil cara menjelaskannya.
seperti itu. Nah jadi kalau dibilang apakah waktu nanti mempengaruhi? Iya, karena itu nanti akan berkaitan dengan kecepatan di dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Kalau Dan, lanjut, sorry. ya, dan itu akan mempengaruhi hasil. Artinya kalau tidak diisi ya dianggapnya adalah tidak bisa atau salah atau tidak ya kosong lah. Better salah atau better tidak diisi? Dua-duanya sama. Oh. Begitu. Kalau ngasal nggak masuk ke nalar itu. Kalau sebenarnya kalau ngasal itu kan keputusan ya. Oh, berarti Keputusan ketika nanti hasilnya ternyata dalam tanda kutip benar, ya pada dasarnya ya sudah begitu. Tetapi yang diharapkan adalah ketika kita mengerjakan suatu tes apapun itu, memang dalam kondisi siap, sadar, dan memang hasilnya buat refleksi kita. Begitu. Oke. Thank you, Wagun. Oke. Udah buka. Udah boleh gimana nih? Bukannya gimana? 1 menit. Sebelum yang terbodoh. Ada yang mau nanya lagi? Udah. Mau habis ini IQ boleh? Ini apa yang kecenderungan tadi? Nah, Boleh. boleh. Oke. Nah jadi Yang mau aja. yang mau aja. Nah jadi sebenarnya kita sudah menyiapkan di belakang yang tadi itu adalah kode tes juga, tetapi kurang lebih hanya sekitar 15 menit saja, tidak selama yang tadi. Nah di dalam hasilnya itu nanti akan ada 6 potensi kecenderungan. Ya potensi itu artinya bukan artinya kayak de facto untuk ya kamu pasti seperti ini, tapi potensi akan seperti itu. Nah 6 yang akan dibahas di dalam proses ini adalah satu mengenai agresi. Agresi itu lebih karena tingkat emosi. Yang kedua adalah berkaitan dengan kejujuran. Ketiga misalkan penyimpangan perilaku, contoh penyimpangan seksual. Kemudian ada juga ketika kita membawa atau meminjam barang dari orang lain, ada nggak itu menggunakan sesuai dengan koridornya atau malah disalahgunakan? Itu perlu. Oke. Nah yang terakhir lebih ke arah berkaitan dengan kemampuan dia bisa diandalkan atau tidak. Gitu. Nah jadi 6 itu akan valid ketika kalian menjawab secara benar. Kenapa? Karena kita ada skor namanya konsistensi atau validitas. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman hasilnya tidak valid, artinya penjelasan di bawah itu tidak bisa digunakan. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena kita cenderung fake atau cenderung membagus-baguskan atau menjelek-jelekan. Kalau bahasa kerennya mendramatisir. Kok kalau Yes. di tengah-tengah toto mood swing kok. Kan jawabannya bisa beda. Orgil itu. Kembali kepada tujuan. Oke. Nah, kembali kepada tujuan kita adalah mau mengenal atau tidak. Kalau misalkan kita benar-benar mau mengenal, ya yuk kita sama-sama. Tapi kalau misalkan tidak, ya dianggapnya ya ngasal aja gitu. Karena pada dasarnya kan psikotes bukan ujian, tapi lebih karena buat self reflection kita, seperti itu sih. Mau habis ini boleh. Mau sekarang atau kita menjelaskan? Nanti habis ini aja. penjelasan IQ. Ya, penjelasan IQ dulu ya. IQ ya. IQ. Ini dulu aja. Ya boleh. Nanti akan keluar di Oke, mungkin untuk disclaimer dulu ke teman-teman penonton. Iya. Ini konfidensial ya, artinya tergantung dari teman-teman apakah teman-teman semua setuju atau enggak. Tapi tadi kami udah sampaikan ya ke Kak Regina bahwa teman-teman semua setuju untuk ditampilkan. Jadi jangan sampai salah paham ya teman-teman yang menonton. Iya. Baik. Tapi walaupun rendah nggak apa-apa kan? Enggak ada masalah, nggak ada masalah. Sekarang kita tanya lagi sekali lagi, siapa yang tidak setuju ditampilkan? Aman. Gue boleh tanya. Nah ini sifatnya mungkin kayak proses evaluatif dari teman-teman sekalian. Ya, ini biar kita Jadi belajar jangan- lagi aja ya guys ya. Saya mau nanya. Iya. Boleh tahu nggak? Ini kan berarti berupa angka hasilnya ya? Betul. Indikator manusia normal pada umumnya. Iya. Nanti akan ada kategorinya masing-masing. Oh ada kategorinya ya? Oke. Ini kecil-kecilan kan? Tergantung teman-teman sekalian. Minimal IQ untuk menikah berapa? Kayaknya kalau menikah nggak ada sih ya. Tergantung dari pasangannya. Tergantung pasangan. Oke. Setuju, semua setuju. Oke.
menunjukkan juga pada dasarnya IQ itu bukan untuk melihat dia itu pintar atau tidak, bodoh atau tidak, lebih kepada intelijensinya untuk menangkap sesuatu. Artinya yang diharapkan ketika kita stabil itu IQ kita atau intelijensi kita itu cukup mampu membantu diri kita gitu. Karena dari kita percaya ada 3 macam. Yang pertama, kalau bagian kepala itu adalah intelijensi, jadi buat mikir, buat apapun juga. Bagian tengah itu adalah pribadi kita, bagian kaki itu adalah kerja gitu. Jadi ya ketiga-tiganya harus balance gitu. Karena ketika kita pintar banget tapi pribadinya kurang, susah. Pribadinya bagus, intelijensinya bagus tapi kerjanya kurang juga susah. Seperti itu, yang diharapkan adalah balance. Seperti itu ya. Clear ya? Oke. Kita mulai dari Kak Aloy. Let's go. Tinggi tau. Kata gue tinggi. Tinggi banget, tensi gue tinggi anjing. 91. Kategorinya adalah rata-rata. Gede loh. Rata loh ya. Gede anjing. Oke. Tadi gue Oke, nggak apa-apa ya, 170 loh. sekali. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada kode-kode subtes. Nah, ini. Dan di sini ada raw score dan standar skornya. Di setiap hasil tes atau di setiap standar skor sendiri-sendiri. Nih misalnya kita lihat contoh, kalau Kak Aloy paling tinggi adalah subtes WU. WU adalah subtes yang berkaitan dengan imajinasi atau membayangkan 3 dimensi. Itu paling tinggi gocok. Standar skornya adalah 116 yang dimana itu masuk kategori ada di atas rata-rata gitu. Jadi Kak Aloy adalah paling optimal di imajinasi atau membayangkan 3 dimensi kayak gitu. Yang Nah, paling di sini- optimal? Iya. Yang paling optimal. Yang paling optimal ada di GE sama di RA nih ya, yang di bawah 90 nih. Kita lihat di bawah rata-rata ya kalau skor 90. Tadi ada GE sama RA. GE adalah memahami inti konsep verbal dan RA adalah pemecahan hitungan praktis. Kayak gitu. Gak apa-apa, ini bentuk refleks evaluasi diri gitu ya. Nanti semakin bisa kita tingkatkan. Udah tua saya. Oke. Mungkin kayak gitu aja previewnya ya. Mungkin lanjut ke yang lain gitu ya. Hasil visual. Sekali lagi, yang dilihat itu kan hanya bagian ya, bagian-bagian. Tetapi kalau secara keseluruhan itu adalah 91 tadi. 91 skornya rata-rata. Jadi maksudnya rata-rata Saya adalah normal ya. Saya bukan masalah normal atau enggak sih. Jadi skornya rata-rata, kemampuan intelijensinya itu rata-rata di seusianya kayak gitu. Jadi kan ini ada kaitannya juga dengan norma usia. biasanya kalau seusia saya berapa? Itu rata-rata yang tadi. Tapi Indonesia 70-an kan. Saya paling normal lah ya di usia saya ya. Enggak. Kalau maksudnya rata-rata seusianya gitu. Kalau dari beras negara gitu kayaknya nggak ada norma yang khusus sih sejauh ini. Enggak. Bisa kita lanjut kali ini. Selanjutnya Kak Brevi. Kak Brevi ada IQ-nya 112 atau di atas rata-rata. Oke, Kak Brevi paling tinggi di subtes WA. WA itu terkait kecepatan memahami inti verbal. Skornya ada di 124 yang dimana itu masuk klasifikasi tinggi. Bertolak belakang kita itu. Oke, kalau untuk yang paling ini yang paling kurang optimal ada di subtes GE. GE adalah memahami inti konsep verbal juga ya. Jadi sama ya tadi ya Kak ya. Oke, untuk IQ-nya ada di kategori di atas rata-rata. Tinggi. Di antara orang tua masih lu tinggi lu. Iya, ini IQ 112 yang dimana kategorinya di atas rata-rata, artinya IQ Koko itu tinggi di atas rata-rata seusianya. Usia lu tua gini oke loh. Ingat. Ya. Bisa kita next. Next. Oke lah. Giri. Oh, ada yang mau tanya? Kak Giri? Giri. Oke, Kak Giri. Kalau Kak Giri IQ-nya ada 109, yaitu ada di kategori rata-rata. Oh, sama Untuk kayak yang Pucang. paling optimal ada di subtes WU. WU itu imajinasi membayangkan 3 dimensi. Ngadu-ngadu kita ngadu. Untuk yang kurang optimal ada di subtes RA, yaitu pemecahan hitungan praktis. Oke, kayak gitu ya. Untuk IQ-nya ada di kategori rata-rata seusianya Kak Giri. Berarti sama kan ya? Rata-rata ya, cuma kan memang beda skornya aja. Cuma Sama tapi sama masuk.
Oke, bisa kita next berarti ya. Untuk Kak Ibo, IQ-nya ada di 91 atau kategori rata-rata, dan yang paling optimal ada di subtes ME. ME itu berkaitan dengan atensi, konsentrasi, dan memori. Yang menghafal tadi berarti kakak paling oke. Dia kalau duit hafal ya cepet deh. Nah, satu. Sama-sama tolong. Enggak, Kak itu termasuk kategori rata-rata ya, rata-rata seusianya. Selevel kan berarti kan? Ada di kategori yang sama tapi skor berbeda. Oke, kita lanjut. Oke. Kak Jos ya. Untuk Kak Jos IQ-nya ada di 97 yaitu kategorinya rata-rata. Subtes yang paling optimal adalah ZR yaitu fleksibilitas berpikir. Dan yang paling kurang optimal ada di FA. FA itu imajinasi membayangkan dua dimensi. Ya. Dua dimensi mah gue jago. Oke, untuk kategori 97 adalah kategori rata-rata di seusianya. Oke, bisa kita lanjut. Oke, Kak Niko. Iya, soalnya tadi diskusi nggak? Sempat diskusi nggak? Nggak ya. Untuk Kak Niko, IQ-nya ada di skor 97 dengan kategori rata-rata. Untuk subtes yang paling optimal ada di ZR yaitu fleksibilitas berpikir, gitu ya. Untuk yang kurang optimal ada di RA yaitu hitungan praktis. IQ-nya kategori rata-rata di seusianya. Anjing lu. Oke, bisa kita next. Oke, ini ini untuk Bang Arab ya. Bang Arab ada di skor 85, yang dimana levelnya ada di bawah rata-rata. Tapi kita bisa lihat ya, di sini Bang Arab paling optimal ada di subtes WA, yaitu kecepatan memahami inti verbal. Gitu. Nah kalau Bang Arab itu yang kurang optimal itu ada di subtes FA atau imajinasi membayangkan dua dimensi kayak gitu. Untuk di kategori untuk di usianya Bang Arab, kategori IQ-nya beliau ada di bawah rata-rata. Gak apa-apa, itu kan tadi kita bisa melihat di sini ada subtes atau ada kemampuan yang optimal, ada di skor 111, yang dimana 111 itu masuk di kategori di atas rata-rata. Kemampuannya Bang Arab di dalam WA itu adalah kecepatan memahami inti verbal. Jadi Bang Arab mungkin secara verbal itu baik, gitu ya, sangat baik di atas rata-rata seperti itu. Apa ya? Oke. Mantap nih. Oke, di sini ada KTP, IQ-nya ada di 104 dengan kategori rata-rata. Yang paling optimal itu ada di subtes WA dan juga WU. WA itu berkaitan dengan inti verbal dan WU adalah membayangkan 3 dimensi, kayak gitu. Yang kurang optimal ternyata di sini hampir sama rata ya, nggak ada yang di bawah 90 gitu ya. Jadi untuk setiap subtes atau fungsi-fungsi yang diukur dari tes tadi, KTP ini memang ada di kategori rata-rata semua kayak gitu. Tinggi nih, Yuka tinggi nih. 140. Oke, kita next. Oke, ini Kak Yuka. Wih, cok paling tinggi lu. Oke, Kak Yuka, IQ-nya ada di skor 109 dengan kategori rata-rata. Yang paling optimal itu ada di subtes ZR, yaitu fleksibilitas berpikir. Dan di sini rata-rata dari semua fungsi atau semua kemampuan yang diukur tadi pada saat tes, Kak Yuka emang ada di kategori yang rata-rata, di atas rata-rata sampai rata-rata gitu ya. Oke. Udah. Dadah. Icong. Giri Yuka. Udah lah, boleh. Orang dongo ngapain nanya ya? Iya. Itu udah kelihatan lah. Kita bodoh ya. Lu berapa Mike? Oke. 97. Sama Kenjo. Sudah clear? Nah, kita selanjutnya. Ada yang masih? Oh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang teman-teman sudah ada di depan, ada kode tesnya di belakang yang tulisan tangan. Langsung login. Oke. Sorry, Dinyalain.